Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 11. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kakak ipar, hati-hati. Pada saat ini, dengan suara yang menyenangkan, Tuoba Yingying, yang datang dari kuil ruang dan waktu, turun dari langit dan mendorong Sen Subing menjauh. Pompa. Cahaya darah terlihat, dan lengan kanan Tuoba Yingying dipotong oleh Tianzun. Memanggil. Tianzun memanfaatkan situasi dan memotong leher Tuoba Yingying. Saat ini, adegan yang membuat Tianzun sangat panik terjadi. Itu adalah lengan kanan Tuoba Yingying yang hilang yang terbang kembali ke bahu kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Jari dewa penghancur kekuatan supernatural klan surga. Dengan niat membunuh di wajah Tuoba Yingying, dia tiba-tiba menoleh untuk menghindarinya, dan menunjukkan sepotong jari giok seperti kilat dan mengarahkannya ke lengan kanan Tianzun. Oh tidak! Tianzun membuat ratapan yang sangat tragis, tetapi lengan kanannya masih utuh, tetapi tulang di kulitnya terpotong-potong, dan pecahan itu menyebar dengan cepat ke arah dadanya. Hanya bernafas, tulang dada dan tulang belakang leher hancur. Mati. Sosok Tuoba Yingying melintas dan menamparkan dahi Tianzun dengan telapak tangan. Bang! Yingying, terima kasih. Sen Subing tampak sedih, rumah kita hancur. Kakak ipar, jangan terlalu sedih. Setelah mengalahkan musuh, biarkan kakak membangunnya lagi. Tuoba Yingying tersenyum. Ya, Sen Subing menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo pergi, terus bunuh musuh. Pada saat yang sama, di langit malam, Dante Sianer memadatkan sepasang sayap suci yang cerah seputih salju. Untaian pola keramat emas muncul di sayap suci cahaya. Memegang pedang suci dan mengepakkan sayapnya, dia mulai mengejar dan membunuh musuh. Sen Suzhen dan Song Huixin telah melakukan yang terbaik untuk mengalahkan orang di ranah alam abadi kelas 5 berulang kali dalam bahaya. Miao Qingluan menyelimuti musuh, dan mencabik-cabik musuh dengan cakarnya yang tajam. Di sisi lain, Zishan telah berubah menjadi roh jahat berwarna ungu. Meskipun dia hanya binatang Raja Dewa kelas 7, musuh di bawah ranah alam abadi kelas 7 hanya bisa menghadapinya dengan panik dan putus asa. Karena setelah dia melepaskan kekuatan magisnya yang memenjarakan, dia dapat memenjarakan kekuatan suci musuh, dan kemudian menggunakan tubuhnya yang kuat dan cakar yang keras untuk membunuh musuh dengan mudah. Adapun Xiaolong, Wuxin bahkan lebih ganas. Setengah jam kemudian, lebih dari setengah pihak Titan Tianzun telah mati. Di sisi lain, di pihak Sen Subing, lebih dari 60 orang tewas, semuanya telah kembali sebelumnya. Adapun istri, kerabat, dan kroni Tan Yun, meskipun ada yang terluka, tidak ada yang meninggal. Ledakan. Dalam runtuhnya langit, kera iblis menghancurkan dada Titan Tianzun dengan tongkat. Engah. Dada Titan Tianzun pecah, memperlihatkan tulang rusuk yang besar, mulutnya disemprot dengan darah, dan tubuhnya yang berkaki 10.000 dihancurkan ke udara oleh kera iblis. Titan Tianzun benar-benar panik saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa berdasarkan kekuatan ilahi alaminya, tubuhnya yang kuat sudah cukup untuk membunuh kera iblis di depannya. Tetapi dia salah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kera iblis ini akan menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan mati. Pada saat ini, Titan Tianzun melepaskan kesadaran ilahi yang luas, menutupi orang-orang di sisinya di langit malam. Ketika dia menemukan bahwa salah satu saudaranya jelas tidak beruntung, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, semua Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark mengikuti perintah, semua lari ke kota Hongmeng. Titan Tianzun, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Jika kamu melarikan diri, Tuan yang akan disalahkan. Pada saat ini, suara kengerian datang dari langit yang jauh. Jika kita tidak melarikan diri, seluruh pasukan akan musnah. Jika Tuan di Arai Pedang Hongmeng Tu tahu, dia juga akan setuju dengan kita untuk menghindari tepi untuk saat ini. Titan Tianzun dengan tegas berkata, semua orang harus lari. Akibatnya, Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark yang masih hidup berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke arah gerbang kota.
Pada saat ini, suara Tan Yun datang dari arai pedang ilahi Hong Meng Tu. Semua orang dengarkan aku, semua mengejar musuh, dan kita harus membunuh mereka semua. Juga, setiap orang harus ingat bahwa tidak boleh menyakiti Li Ximin dan Li Xin. Setelah orang lain terbunuh, Su Bing, kamu bertanggung jawab dan Yusu mulai membantai kota, tidak ada ayam dan anjing yang tersisa. Ketika Sen Su Bing mendengar kata-kata itu, rambutnya terbang ke udara. Di langit malam, dia seperti dewa pembunuh yang membekukan, semua orang dan semua binatang mengikutiku. Desir-desir. Saat berikutnya, Sen Su Bing memimpin orang-orang dan binatang terbang menuju gerbang kota. Setelah beberapa saat, Titan Tianzun mengambil ratusan orang kuat yang selamat, dan akhirnya terbang ke bawah di pintu keluar gerbang kota, sambil berteriak, "Buka gerbang kota." Suara Titan Tianzun berhenti tiba-tiba, dan tulang di sekitar gerbang kota tampak seperti gunung di hadapannya, dan puluhan ribu yang menjaga gerbang kota tidak ada yang selamat. Berhenti. Lengan kanan Titan Tianzun tiba-tiba terangkat tinggi, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak mendekati gerbang kota, karena dia merasakan aura ketakutan memenuhi dirinya dari bawah gerbang kota. Karena dia melayang di udara, dia tidak dapat melihat situasi di bawah gerbang kota, tetapi dia sangat yakin bahwa ada keberadaan yang kuat di bawah gerbang kota yang membuatnya merasa ketakutan. Tepat ketika Titan Tianzun dan yang lainnya gelisah, suara dingin dan menyenangkan datang dari bawah gerbang kota. "Titan Tianzun, kita bertemu lagi." Segera, Titan Tianzun dan yang lainnya, tetapi mereka melihat seorang wanita raksasa berjalan keluar dari malam dengan ketinggian beberapa ribu meter. Melihat wanita raksasa itu, ketakutan yang tak terbendung terungkap pada mata raksasa Titan Tianzun, dan dia berkata, kamu adalah dewa liar. Kamu belum mati." Pada saat ini, Titan Tianzun dan Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark di belakangnya, menatap Dongfang Yusu, wajah mereka pucat dan gemetar. "Kecewa, kan?" Dongfang Yusu berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian orang yang tidak tahu berterima kasih, kalian semua pantas mati. Para patriark dan pemimpin akan mengikuti para dewa untuk membunuh." Dongfang Yusu naik ke langit, lengan gioknya menjentikkan, dan tiba-tiba, menara ajaib kota Yusu berubah menjadi raksasa dari langit, dan pergi untuk menekan Titan Tianzun dan yang lainnya. Membunuh. Membunuh. Pada saat berikutnya, pemimpin naga emas bercakar 12, pemimpin naga iblis bercakar 12, patriark raksasa Pangu, patriark elf, melonjak ke langit. Naga emas melonjak dan naga ajaib menari dengan kecepatan ekstrim, pemandangannya sangat mengejutkan. "Ayo cepat." Dengan raungan serak, Titan Tianzun lolos dari penindasan menara sihir kota Yusu. Oh tidak. Dalam kengerian memohon belas kasihan, lebih dari 30 orang kuat dari ranah Raja Dewa, terlambat untuk mengelak, berubah menjadi awan kabut darah dan tulang di bawah menara sihir kota Yusu. Titan Tianzun memimpin lebih dari 90 orang dan terbang menuju kedalaman kota Dewa Hongmeng. Dongfang Yusu memimpin para patriark dan kepala dari 8 protos, mengejar mereka dengan cepat. Dan 8 dewa besar, total 270.000 kuat, menjaga pintu keluar gerbang kota. "Hah? Ingin melarikan diri? Bocah Titan, kamu tidak bisa melarikan diri." Dengan raungan liar, kera iblis yang datang dari arah Gunung Hongmeng, memegang tongkat pencakar langit yang gelap, turun dari langit dan menghancurkan kehampaan. Meledakkan kepala Titan Tianzun, Sen Su Bing dan lainnya dalam kehampaan di belakang kera iblis, dan binatang buas telah terbang satu demi satu, tersebar dari kehampaan, menghalangi jalur yang kuat seperti Titan Tianzun. Keciut. Dongfang Yusu, dengan komandan dan patriark dari 8 protos, memotong jalan Titan Tianzun dan yang lainnya dalam kehampaan. Berdengung. Dalam kegilaan kehampaan, Titan Tianzun melakukan yang terbaik, mengayunkan tongkat raksasa dan menghancurkan tongkat raksasa gelap di bawah pengeboman kera iblis. Ledakan. Kedua tongkat itu saling bertabrakan, boom. Langit malam dengan radius jutaan kaki runtuh, dan mulut harimau di tangan kanan Titan Tianzun pecah dan darah mengalir seperti tembakan, dan tubuhnya terguncang ke langit. Bang! Dengan suara pahatan yang berat, tubuh kera iblis berbalik dan menginjak dada Titan Tianzun. Tubuh Titan Tianzun seperti meteorit, meledakkan tanah dengan ganas. Segera, tanah retak dan debu dipenuhi. Engah. Titan Tianzun menyemburkan darah dan berdiri dengan tongkat raksasa di tangannya.
Sepasang mata raksasanya menunjukkan ketakutan yang dalam, menatap Sen Subing di langit malam, tiba-tiba berlutut di tanah, dan berkata, "Nyonya Agung, bawahannya salah. Maafkan bawahanmu, mereka pasti akan setia kepada Tuan Hongmeng Supreme mulai sekarang." Melihat Titan Tianzun memohon belas kasihan, Tianzun lainnya, Raja Dewa, dan Patriark mengetuk kepala mereka satu demi satu, memohon belas kasihan tidak ada habisnya. "Nyonya Agung, tolong selamatkan hidupku. Kami salah. Nyonya Agung, tolong maafkan kami." Saat ini, semua orang tahu bahwa semua perlawanan itu sia-sia. Seperti kata pepatah, semakin tua orang, semakin sedikit mereka tidak ingin mati, dan monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini tidak ingin mati. Seperti kata pepatah, lebih baik mati daripada hidup, dan ini sangat cocok untuk mereka. Pada saat yang sama, dengan kekuatan di level mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan mati. Mereka rindu hidup tanpa batas, dan selaras dengan langit. Namun, hari ini mereka benar-benar dapat merasakan bahwa kematian ada di pihak mereka. Menghadapi permintaan Titan Tianzun dan yang lainnya, Sen Subing gemetar karena marah, dan berteriak, "Aku mengenal setengah dari dirimu. Dulu, suamiku tidak jahat padamu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mengkhianatinya. 12 protos besar di bawah komando suamiku dibantai tanpa ampun. Kamu masih memiliki wajah untuk memohon belas kasihan. Apakah kamu masih tahu cara menulis kata malu?" Setelah itu, Sen Su berkata dengan dingin, "Kamu tidak hanya akan mati hari ini, tetapi di masa depan suamiku akan menghukum 9 keluargamu." Semua orang membunuh. Dengan perintah Sen Subing, segera, Xiao Long, Dongfang Yusu, Tuoba Yingying dan orang kuat lainnya membunuh Titan Tianzun dan yang lainnya. Mengaum. Titan Tianzun meraung seperti binatang buas, "Semuanya, kita bertarung dengan mereka, membunuh satu sudah cukup, membunuh dua sudah cukup. Oke, bunuh. Bertarung." Titan Tianzun dan yang lainnya naik ke langit dan memulai pertempuran binatang buas yang terperangkap. Setelah beberapa saat, hanya Titan Tianzun yang masih bertarung dengan darah, dan yang lainnya terbunuh. Pada saat ini, Titan Tianzun yang terluka parah memandang sekeliling ke semua orang yang mengelilinginya di tengah, memelototi kera iblis. Tianzun ini akan mengirimkan pertempuran yang menentukan. Tanpa menunggu kera iblis untuk berbicara, Raja Beruang memegang sepasang palu raksasa, dan berkata dengan santai, "Bos kera iblis, tidak setuju dengannya, saya cukup untuk berurusan dengan dia." Raja Beruang mengangkat palu raksasa, menukik ke bawah, dan meluncur ke arah Titan Tianzun. Kera iblis buru-buru berkata, "Kembalilah. Bahkan jika itu menyakitimu, kamu bukan lawannya." Segera setelah kata-kata itu jatuh, kera iblis memegang tongkat sihir dan menuju Raja Beruang Naga. Pada saat ini, semua orang dan binatang buas khawatir dan geli. Karena mereka tahu terlalu banyak tentang temperamen Raja Beruang Naga Tianluo, hanya ketika Titan Tianzun terluka parah, dia berani bertarung dengan orang lain. Jika Titan Tianzun tidak terluka, Raja Beruang mungkin akan gemetar ketakutan. Beruang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati, pergilah ke neraka. Titan Tianzun menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya, tiba-tiba naik ke langit, dan mengayunkan tongkat ke langit. Dengan sapuan, langit runtuh dan bumi pecah, menakutkan. "Ah, kakak kera iblis, selamatkan aku." Raja Beruang ketakutan, dan ketika dia berteriak dan berbalik untuk melarikan diri untuk hidupnya, kera iblis muncul di sampingnya, meraih ekor raksasa Raja Beruang Naga dengan tangan kirinya, dan mengambilnya. Tubuhnya membalik secara fleksibel dan lolos dari ledakan Titan Tianzun, ledakan. Kera iblis menunduk dan ditendang dengan kedua kakinya. Ketika kehampaan itu runtuh, itu muncul di kehampaan di belakang Titan Tianzun. "Mati untukku." Kekuatan sihir yang bergulir di tubuh kera iblis disuntikkan dengan gila-gilaan ke dalam tongkat raksasa gelap. Tiba-tiba ia menoleh ke belakang, menggunakan tongkat sebagai tombak, dan menembus bagian belakang Titan Tianzun. Retakan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, dengan suara tulang yang melumpuhkan, batang raksasa dengan darah yang disemprotkan menghancurkan tulang belakang Titan Tianzun, dan kemudian menembus tubuhnya dan menembus dadanya. Engah. Mulut Titan Tianzun terus-menerus menyemburkan darah, sekarat. "Nenek adalah beruang, sekarang aku tidak takut padamu." Raja Beruang Naga,
yang baru saja dibuang oleh kera iblis, menukik turun dari kehampaan, mengangkat palu raksasa dan meledakkan kepala Titan Tianzun. Kamu beruang sialan. Kutukan lemah Titan Tianzun tiba-tiba berhenti, bang. Dengan suara, seluruh kepala besar itu dipalu oleh Raja Beruang Naga Tianluo. Segera, jiwa dan janin Titan Tianzun hancur dan mati total. Nenek, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Raja Beruang Naga terkekeh, penampilannya yang lucu dan pura-pura membuat orang ingin tertawa. Pada saat ini, Sen Subing melihat ke arah kerumunan dan berkata, Raja Beruang Naga, pria besar, iblis, kamu menjaga gerbang kota. Ying Ying, saudari Suanyuan dan saya pergi ke Hongmeng Senfu, dan yang lainnya membantai kota, tetapi anjing dan ayam tidak akan tinggal. Mengikuti perintah Sen Subing, Raja Beruang Naga Tianluo, Singa Dewa Naga Emas, dan Iblis terbang menuju pintu keluar gerbang kota. 8 protos mengikuti perintah, memasuki kota untuk membunuh musuh. Dongfang Yusu tiba-tiba menoleh ke belakang, melihat 278.000 ras dewa di gerbang, kesedihan tak berujung muncul di matanya yang indah. Ingat, orang-orang di kota Dewa Hongmeng hari ini hampir semuanya pindah ke kota Dewa Hongmeng karena mereka membunuh 12 protos besar dan membawa jenazah saudara-saudari kita dengan persetujuan Dewa Lingxia. Tangan orang-orang ini berlumuran darah 12 protos besar kita. Hari ini adalah waktu kita untuk membalaskan dendam saudara dan saudari kita yang telah meninggal. Semua bunuh dengan dewa ini. Begitu Dongfang Yusu berbicara, 270.000 protos menangis, mengaum dengan suara serak, dan memasuki kota Hongmeng, dan mulai mengikuti Dongfang Yusu, dan Tesianer dan yang lainnya untuk membunuh, pergilah. Sen Subing, yang mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, naik ke langit bersama Tuoba Yingying dan Suanyuanru, berubah menjadi 3 berkas cahaya, terbang di bawah bintang dengan kecepatan tinggi, dan melesat ke arah Gunung Hongmeng.